Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore! Kebaikan mereka tidak mengejutkanku, karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal, dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, selamat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti di... Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1.000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu?
Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan dua gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan. Itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun. Bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku, tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti, dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata,
Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Chrissy-ku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Iya, inilah pengungkapan besarku. Iya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La 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 la. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan, kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki.